Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Saya salah satu mahasiswa STEPI Global Media Cikarang. Ingin menjelaskan tentang sumber hukum agama Islam untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen kita, Pak Hardiat. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keberkahan, amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja teman-teman sekalian. Kita tahu bahwa ada istilah namanya adillah syar'iyyah atau sumber-sumber yang menjadi dasar untuk mengeluarkan hukum syar'i. Nah, itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ada ijma', dan yang terakhir itu ada qiyasi fuqaha atau qiyasu fuqaha. Yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah sumber hukum agama Islam atau adillah syar'iyyah yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk yang kedua sunnah, kemudian ijma dan qiyasnya itu nanti bisa teman-teman simak di penjelasan atau video teman-teman yang lain. Baik, kita mulai. Jadi Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan kita wajib atau diwajibkan berpegang teguh kepada Al-Quran. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Asta'idzu billah, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti Al-Quran hanya untuk orang yang bertakwa dong? Tidak. Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Dalam ayat yang lain, fihi hudal linnas. Ya, fihi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Cuma di sini spesifikkan. Jadi untuk orang yang bertakwa. Karena dalam kenyataannya orang-orang kafir pun, ya, orang-orang di luar Islam pun, mereka tahu bahwa Al-Quran itu benar. Ya, baru-baru di zaman ini mereka bisa mengetahui, mereka bisa merasakan kebenaran Al-Quran yang sudah lama diturunkan. 1400 tahun yang lalu diturunkan, mereka baru mengetahui, membuktikannya sekarang. Kita dulu ketika Al-Quran turun, ya umat Islam ketika pertama turun, walaupun belum ditemukan dari segi keilmuannya, kita sudah meyakini, kita sudah terima bahwa Al-Quran itu benar-benar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya, jadi bagaimana sih Al-Quran merupakan sumber hukum agama Islam yang pertama menurut para ulama-ulama mazhab kita? Bagaimana pendapat-pendapat para ulama mazhab kita mengenai Al-Quran? Baik, yang pertama menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah. Menurut beliau, ya, dan beliau sependapat dengan jumhur ulama bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Namun beliau berbeda pendapat mengenai Al-Quran, apakah mencakup makna atau lafaz saja. Dan ini disebutkan atau ada sebab yang menjadi dalil, yaitu beliau berpendapat atau mengatakan bahwa boleh sholat menggunakan bahasa Persia, walaupun itu tidak dalam keadaan yang mudharat, tapi ini bagi orang pemula dan tidak seterusnya. Berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau tidak memperbolehkan sekalipun untuk orang yang bodoh sholat tidak menggunakan Fatihah. Jadi walaupun terbata-bata seorang dalam Fatihahnya, ketika dalam sholat itu harus menggunakan Fatihah. Nah, Imam Abu Hanifah beliau memperbolehkan
walaupun tidak dalam keadaan mudarat, karena beliau berpendapat bahwa dari segi maknanya saja Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, menurut pandangan Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa hakikat Al-Quran adalah kalam Allah dan lafaz maknanya pun berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber hukum Islam, dan dia berpendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah makhluk karena kalam adalah termasuk sifatnya Allah. Ya, sifat daripada salah satu sifatnya Allah dan tidak boleh dikatakan makhluk. Karena ketika seorang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka itu beliau mengatakan atau menghukuminya sebagai kafir zindik. Dan beliau juga menentang orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan nalar murni tanpa asar. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya saya diberikan wewenang untuk orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan nalar murninya tanpa asar, maka beliau akan memenggal kepalanya. Jadi beliau sangat berpegang teguh mengikuti jalan ulama-ulama salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in yang mendapatkan penafsiran Al-Quran langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kitab beliau, yaitu kitab Al-Muwatta dan Al-Mudawwanah, itu banyak sekali pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang ketiga, pendapat atau pandangan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum agama Islam yang paling utama. Bahkan beliau berpendapat, ya, tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun kecuali petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dalam agama yang lain tidak ada petunjuk seperti Al-Quranul Karim. Oleh karenanya beliau ketika berpendapat, ketika mengeluarkan hukum dan sebagainya, beliau selalu mencantumkan nas-nas atau dalil dari Al-Quranul Karim. Namun beliau menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari sunnah, karena beliau berpendapat lagi bahwa Al-Quran dan sunnah itu berada di dalam satu martabat. Dalilnya apa kata beliau? In huwa illa wahyu yuha. Ya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, bukan dari nafsunya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau berpendapat atau mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu ada dalam satu martabah. Lalu kemudian yang keempat, pandangan menurut Imam Abu Ibnu Ahmad bin Hanbal. Ya, pandangan menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau sama dengan Imam Syafi'i rahimahullah, membahaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sama, jadi satu martabah. Dan beliau mengatakan bahwa Al-Quran merupakan tiangnya agama yang di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Jadi walaupun 1400 tahun yang lalu diturunkan, sampai sekarang pun masih sama, dan itu akan sama sampai hari kiamat nanti. Dan Al-Quran juga mengandung hukum global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, disamai sebagai hujah dan tetap berdiri sebagai hujah untuk tetap berdirinya agama Islam. Jadi pendapat beliau Imam Ahmad bin Hanbal tidak jauh berbeda dengan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu dalam satu martabah. Karena Al-Quran itu lafaznya dari Allah, redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala, diperantakan, diwahyukan melalui perantara malaikat Jibril lalu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran itu Allah wahyukan kepada Nabi hanya saja lafaznya dari Nabi, dari perbuatannya Nabi, dari ikrarnya Nabi. Seperti itu. Dalilnya apa? In huwa illa wahyu yuha. Baik, mudah-mudahan
pembahasan terakhir, ya, pandangan para ulama-ulama mazhab mengenai Al-Quran merupakan sumber agama Islam bisa menambah pemahaman kita tentang adillah syariah yang pertama, yaitu Al-Quran. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.